Selain dikenal sakral, banyak pendaki yang yakin bahwa Merapi merupakan salah satu kerajaan jin terbesar di Indonesia. Siapapun yang nggak bisa menjaga ucapannya serta perilakunya di sana, katanya bisa aja diculik sama makhluk gaib penjaga pasar bubrah. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang punya banyak banget gunung berapinya guys. Gunung-gunung itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kecantikan alamnya yang sangat luar biasa. Tapi guys, selain karena keindahan alamnya, gunung-gunung Indonesia juga terkenal dengan kisah-kisah horornya loh. Nah, aku udah rangkum nih beberapa gunung yang terkenal sangat seram yang berada di Indonesia. Bahkan ada beberapa yang katanya kalau mau mendaki ini nggak boleh jumlahnya ganjil loh. Oke, langsung aja nih guys, kita bahas dan kita lihat sama-sama gunung terseram yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Gunung Semeru. Semeru merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di Indonesia. Berada di Jawa Timur dan ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan sangat terkenal juga nih akan keindahan alamnya guys. Tapi gunung ini juga memiliki berbagai kisah mistis nih. Contohnya aja, kayak ada penampakan pocong yang katanya sering muncul di Ranukumbolo. Terus ada penampakan patung di area Arcopodo yang katanya nih guys, mereka yang punya indera keenam atau bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang biasa, mereka bisa melihat sepasang patung prajurit yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Nah ini nih sumbernya nggak cuma dari 1-2 orang aja guys, karena banyak pendaki yang mengaku udah pernah ngelihat patung ini. Terus kawasan lainnya juga nggak kalah seremnya nih, adalah kawasan Kelik. Kawasan ini dikenal sebagai area penghormatan bagi mereka yang udah meninggal. Katanya nih guys, di kawasan Kelik ini banyak banget pendaki yang melihat makhluk gaib yang selalu bergentayangan. Yang kedua ada Gunung Rinjani. Gunung yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memiliki pesona alam yang gak kalah indahnya sama Gunung Semeru. Gak heran, banyak banget pendaki yang pengen banget ke sana dan ngelihat Danau Segara Anaknya yang paling terkenal. Tapi guys, Gunung Rinjani ini ternyata masuk sebagai salah satu gunung mistis di Indonesia. Ada banyak aturan mengenai pendakian di gunung ini yang disampaikan secara turun-temurun. Misalnya aja nih, ada larangan untuk tidak buang air kecil sembarangan. Nah, para pendaki juga disarankan untuk nggak memanggil temannya dengan menggunakan nama asli selama berada di area Gunung Rinjani. Katanya, kalau ada yang manggil dengan nama asli, akan ada wujud gaib yang muncul menyerupai pemilik nama itu. Di gunung ini juga terdapat kisah tentang kerajaan gaibnya guys. Jadi dulu itu ceritanya ada seorang dewi yang punya wajah yang sangat cantik. Nah si dewi ini jatuh cinta sama rakyat biasa. Raja yang mengetahui hal ini nggak terima karena anaknya suka sama rakyat biasa. Dan akhirnya si dewi ini bersemedi gitu guys di Gunung Rinjani. Nah dikatakan selama dewi ini bersemedi, banyak jin-jin atau sebangsa makhluk halus yang berkumpul dan mengangkat dewi tadi sebagai permaisuri mereka. Nah terus di Gunung Rinjani ini juga terdapat danau guys. Yang udah aku katakan tadi, danau ini dikatakan punya mitosnya sendiri. Katanya kalau kita lihat danau itu bakalan kelihatan kayak luas banget. Maka umur kita akan panjang guys. Tapi ketika kita ngelihat gunung itu sempit atau nggak luas, maka katanya umur kita jadi pendek. Ini nggak tahu bener apa enggak sih ya guys ya. Next aja deh pokoknya. Yang ketiga ada Gunung Merapi nih. Selain terkenal karena erupsinya, Gunung Merapi yang terletak di perbatasan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah ini juga dianggap sebagai gunung terseram di Indonesia. Selain dikenal sakral, banyak pendaki yang yakin bahwa Merapi merupakan salah satu kerajaan jin terbesar di Indonesia. Beberapa titik di gunung ini juga dianggap angker guys, mulai dari bagian kawah, lereng, sampai ke puncak. Bunker di Kali Adem merupakan salah satu lokasi yang dianggap seram oleh banyak pendaki. Mulai sore hari terdengar suara tangisan yang katanya kalau tangisan ini suaranya jauh, maka sebenarnya makhluk gaib itu ada di sekitar kita guys. Tapi kalau suara tangisannya itu dekat, maka kebalikannya guys, maka makhluk gaib itu sebenarnya berada jauh dari kita.
Terus ada juga nih Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu adalah sebuah tempat di bawah puncak gunung yang dipercaya sebagai pasar besar Keraton Merapi. Siapapun yang nggak bisa menjaga ucapannya serta perilakunya di sana, katanya bisa aja diculik sama makhluk gaib penjaga Pasar Bubrah. Yang keempat ada Gunung Lawu. Gunung seram selanjutnya yang ada di Indonesia adalah Gunung Lawu, guys. Gunung yang berada di antara Kabupaten Magetan, Karanganyar, dan Ngawi ini menjadi tempat terjadinya banyak hal-hal mistis. Gunung yang punya tinggi 3.265 mdpl ini punya sejumlah larangan. Misalnya nih, larangan memakai baju hijau, terus ada juga larangan mendaki dengan jumlah anggota yang ganjil, dan lain juga sebagainya. Gunung Lawu juga dikenal memiliki pasar setan, guys. Jadi kalau kalian mendaki, terutama lewat jalur Ceto, kalian akan mendengar suara yang ramai banget kayak di pasar. Nah, katanya suara-suara itu akan terus terdengar sama si pendaki, dan para pendaki disarankan buat melemparkan uang koin saat berada di sana, guys. Tapi tenang aja, sebelum mereka mendaki ke Gunung Lawu, para pendaki biasanya mendapatkan pesan dari juru kuncinya. Pesan-pesan itu berupa larangan apa aja yang nggak boleh dilakukan selama perjalanan pendakian. Salah satunya adalah tidak boleh menerima barang yang ditawarkan atau dijual di lereng gunung. Karena katanya kalau ada yang menjual, sosok itu bukanlah manusia, tetapi penghuni gunung yang ada di pasar setan. Yang kelima ada Gunung Salak. Ada yang bilang kalau Gunung Salak itu adalah tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Nah, dari sini banyak masyarakat Sunda yang menganggap gunung ini sebagai tempat yang paling sakral, guys. Gak cuma itu aja, Gunung Salak ini juga memiliki beberapa titik yang mempunyai banyak kisah mistis. Cerita ini kemudian disebarkan dari mulut ke mulut sama penduduk setempat. Gunung Sanggul yang berada di atas Kawah Ratu misalnya, dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah para sesepuh dan orang-orang dengan ilmu tinggi. Beberapa orang juga menyebut kalau objek apapun yang lewat di atas Gunung Sanggul akan terjatuh. Apa aja, guys? Termasuk peristiwa jatuhnya pesawat di Gunung Salak dulu. Katanya sih ada hubungannya ya sama cerita mistis Gunung Sanggul. Selain Gunung Sanggul, Gunung Salak ini juga masih memiliki beberapa titik lain yang gak kalah seramnya. Ada Kawah Ratu yang seringkali memakan korban juga. Biasanya sih wisatawan karena gas pelerangnya yang begitu menyengat. Penduduk setempat juga percaya nih kalau arwah-arwah korban kecelakaan pesawat yang dulu pernah terjadi masih bergentayangan dan menunggu pengunjung lainnya. Selanjutnya ada Gunung Gede. Gunung Gede ini berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Gunung Gede ini memiliki ketinggian 2.400 mdpl. Gunung ini menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki dari berbagai gunung di Indonesia. Gunung Gede juga menyimpan banyak banget mitos dan kisah misterinya, guys. Salah satunya adalah kisah misteri yang dialami sama pendaki pada tahun 2010 lalu. Di Kandang Batu, salah satu pos pendakian, ada seorang pendaki yang diajak bicara oleh suara yang disangka sebagai temannya. Padahal yang mengajaknya bicara itu bukanlah temannya, guys, melainkan kuntilanak yang meniru suaranya. Ini kalau aku sih udah kabur sih, takut sama hal-hal begituan. Yang ketujuh ada Gunung Latimojong. Gunung Latimojong berlokasi di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Gunung Latimojong juga termasuk salah satu gunung yang diyakini memiliki banyak penghuni gaib, guys. Salah satu misteri yang paling terkenal dari gunung ini adalah keberadaan hantu Raja dan Ratu Popo. Menurut masyarakat sekitar, hantu Popo adalah manusia yang bisa terbang pada malam hari. Hantu itu katanya bisa hinggap di pohon atau atap rumah dengan suara pok pok. Kalau suaranya keras, artinya hantunya jauh. Tapi kalau suaranya itu terdengar pelan, artinya dia ini berada dekat sekali dengan kita. Nah guys, itu dia tadi gunung-gunung yang paling serem yang udah aku rangkum sebelumnya. Jadi kalau kalian ada cerita serem waktu kalian lagi mendaki, boleh banget nih sharing-sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku bisa hubungin kalian buat konten selanjutnya. Sekian cerita ini berakhir, saya Indri Han pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you!